Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita masih dapat berkumpul untuk beribadah bersama dan bersekutu meskipun secara virtual. Seperti dalam ayat panggilan, aku mengucapkan syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nuraniku yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang dan malam. Saat teduh. Mari kita sambut lagu pertama dengan pujian Mulia, Mulia, Mulia. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami penerangan, pencerahan sehingga kami mengerti. Setelah mengerti, kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33 dengan tema semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jadi usahakanlah supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang semua akan ditambahkan kepada kita, maka rahasianya adalah kita harus mendahulukan yang utama. C.S. Lewis mengatakan, dahulukan yang utama, dan kita akan mendapatkan juga yang sekunder. Dahulukan yang sekunder, dan kita akan kehilangan baik yang utama maupun yang sekunder. Bapak Ibu, dari
Perkataan C.S. Lewis ini kita belajar bahwa penting sekali kita untuk mengutamakan yang utama dalam hidup kita. Penting sekali bagi kita untuk mendahulukan yang utama di dalam hidup kita. Maka yang lain-lain itu yang sekunder itu akan ditambahkan. Tetapi sebaliknya, jika kita keliru membuat prioritas, kita justru mendahulukan yang sekunder. Kita justru mengutamakan yang sekunder. Maka kita kehilangan baik yang utama maupun yang sekunder. Nah, melalui perikop yang tadi kita baca, melalui ayat lebih tepatnya yang tadi kita baca, kita diajak untuk mendahulukan atau mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Pertanyaannya, mengapa kita harus mendahulukan atau mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya? Mari kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan dan kehendak-Nya supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Jelas sekali di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu berarti kita hidup untuk Tuhan, kita belajar menaati Tuhan, kita menaati Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dan kehendak-Nya. Nah, kalau kita membaca konteks dari ayat 33 tadi, di dalam konteks keseluruhan Injil Matius pasal 6 itu adalah tentang hal kekhawatiran, bahkan sampai 3 kali. Di ayat 25, ayat 31, dan 34. Intinya kurang lebih sama. Di mana Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Di dalam ayat ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah, di antara perintah supaya kita jangan khawatir itu, di ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang tadi kita baca dengan jelas bahwa Tuhan Yesus melarang kita khawatir. Bahkan sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Pertama kali dalam ayat 25 tadi dikatakan, karena itu jangan aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kemudian diulang di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir, dan terakhir ditegaskan kembali dalam ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu ingat bahwa dalam perikop ini Tuhan Yesus bukannya membela sikap hidup yang malas, sikap hidup yang boros, sikap hidup yang sembrono tanpa pikir panjang dan perhitungan. Tetapi Tuhan Yesus melarang sikap hidup yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran yang dapat menyingkirkan sukacita dari hidup kita. Kata khawatir itu di dalam bahasa aslinya merinan, yang berarti sangat khawatir, kekhawatiran yang berlebihan, yang mengacu pada kekhawatiran yang berlebihan dan akhirnya membawa kita tidak lagi percaya atau beriman kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, kekhawatiran seperti inilah yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ketika orang berkata kepada kita, jangan khawatir, pertama-tama kita harus pasti dulu, siapa yang mengatakan? Hal ini penting, karena siapa yang mengatakan, siapa yang berbicara, itu menjadi jaminan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam perikop atau ayat yang tadi kita baca, siapa yang mengatakan agar kita tidak usah khawatir? Betul, Bapak Ibu. Yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kita tidak boleh khawatir, hal itu berarti bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Nama Yesus itulah yang menjadi jaminan mengapa kita tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Kekhawatiran menurut Tuhan Yesus hanya ada pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Menurut Tuhan Yesus, kekhawatiran membuktikan bahwa kita kurang beriman. Jadi kekhawatiran itu bertentangan dengan iman Kristen, apalagi di konteksnya adalah kekhawatiran yang berlebihan sampai kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita seharusnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan.
karena Allah akan memelihara hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita seharusnya mengubah kekhawatiran itu menjadi penyerahan diri kepada Allah. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengatakan, ubahlah kekhawatiran itu menjadi doa dan permohonan kepada Allah, karena Allah akan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, di dalam ilustrasi ini digambarkan ada seseorang yang begitu khawatir tentang kebutuhannya. Dia begitu khawatir apakah dia bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya di masa pandemi ini. Mungkin ada banyak tagihan, ada banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dan kemudian di jendela itu ada dua burung yang sedang ngobrol satu sama lain. Burung yang satu berkata, mengapa dia kelihatan begitu khawatir ya? Kemudian burung yang satunya mengatakan, oh, dia mungkin tidak punya Tuhan seperti kita. Bapak Ibu, memang karikatur ini adalah sindiran untuk kita, orang-orang yang masih khawatir sehingga kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berpikir dengan jernih. Jika Allah sanggup memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang, tidakkah Allah akan terlebih lagi memelihara kita, anak-anaknya? Nah, sekali kita memahami dan sungguh-sungguh percaya pada pemeliharaan Allah, kita akan sampai pada jalan panjang untuk memerangi kekhawatiran dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita bukan sekedar makanan dan pakaian. Mari kita renungkan janji Allah tadi dalam Filipi 4:19 tadi, bahwa Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dengan berpegang pada janji Allah, kita seharusnya tidak membiarkan diri kita menjadi korban dari kekhawatiran. Tentu saja, Filipi 4 ayat 9 ini tidak bermaksud mengatakan bahwa Allah akan memenuhi seluruh keinginan kita. Namun kita dapat meyakini bahwa setiap kebutuhan kita akan dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tentu saja Allah yang menjadi sumber kebutuhan kita itu tidak pernah mengalami kekurangan, sehingga kita tidak perlu khawatir. Demikian juga yang dikatakan oleh pemazmur dan Petrus di dalam Mazmur 55 ayat 23. Pemazmur berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Inilah jaminan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan menjamin bahwa Dia akan memelihara hidup setiap kita. Dan yang kedua, kita harus mendahulukan Tuhan, harus mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya, karena Ia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengkhawatirkan hal-hal materi seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, kita sama saja hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jika kita mendahulukan atau mengutamakan kehendak Allah dan kebenaran Allah dalam hidup kita, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi, marilah kita hidup untuk Tuhan. Mari kita menaati Tuhan.
Mari kita mengutamakan Tuhan, mari kita mendahulukan Tuhan dan kehendak-Nya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita, atau Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kembali kami bersyukur padamu ya Bapa, di mana Kau mengetahui dan kabaran kami. Kami percaya karena Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ialah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur sampai saat ini Kau sudah memberikan akan yang terbaik bagi kami, terutama juga pada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam kondisi sekarang Tuhan, Kau mengetahui banyak hal di dalam kepemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Tapi kiranya Bapa Kau hadir, Kau pimpin, Kau memberikan yang terbaik bagi pemerintah kami Tuhan. Tidak terlepas juga dengan jemaat-Mu Tuhan. Kaulah Bapa yang baik, Kau selalu menuntun. Jangan kiranya Engkau meninggalkan setiap jejaknya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apalagi sekarang ini yang masalah pandemi 19 ini yang belum selesai Tuhan. Kiranya kami yakin percaya karena Roh Kudus-Mu ikut hadir di dalamnya Tuhan. Pimpinlah semuanya itu Tuhan, supaya tetap berjalan, tidak ada kekurangan suatu apapun bagi pemerintah untuk menjalankan vaksin Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan terbaik bagi bangsa saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kembali lagi berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati. Kiranya Tuhan selalu melindungi. Kiranya Tuhan juga ada bersama dengannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih. Semua itu kuserahkan hanya di dalam nama Dialah Raja Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Bapa untuk selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kami atas nama Komisi Kedewasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ayub yang telah menyampaikan dan memberikan firman kepada kami semua, sehingga firman kami dengar menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih Tuhan banyak. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakanlah nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu malam hari ini sudah mengingatkan kami bahwa kami harus belajar mendahulukan Tuhan dan kehendak-Mu. Karena Engkau berjanji, Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, mungkin tidak sedikit jemaat-Mu yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin ada yang mengalami PHK, pemotongan gaji, kesulitan di dalam usaha atau bisnis. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami. Ketika kami belajar mendahulukan Engkau, mengutamakan Engkau dan kehendak-Mu, maka kami tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Ketika kami belajar untuk mendahulukan, mengutamakan Engkau dan kehendak-Mu, maka kami dapat hidup tanpa kekhawatiran, karena Tuhan menjamin untuk mencukupkan, memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.